Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah mengalami berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan nama Dia, kita akan membesarkan namanya, karena Dia yang layak dipuji dan Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih.
Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami, Tuhan. Terima kasih buat kuasa, kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Saatnya kami mau melayani-Mu, Tuhan Yesus. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hati yang haus dan rindu akan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jemaat-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita diberikan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Allah kita Allah yang penuh dengan sukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji Tuhan.
berikan kami hati, telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami hati yang mau dibentuk akan firman-Mu Bapa. Karena kami mau Bapa, hidup kami menjadi serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Meski kami ada di rumah saat ini, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sanggup untuk mengubah hidup kami Bapa. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang dia berkatakan mengubah hati dan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu dalam ibadah raya. Masih secara online, kita masih belum bisa untuk berkumpul bersama-sama, tapi kita tetap bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Baik, mari saat ini kita kembali belajar. Tema kita di bulan ini adalah menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keluarga Allah. Dan hari ini saya mengambil subtema dari tema kita bulan ini, memiliki jiwa seperti Kristus. Kita membaca Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi kalau kita akan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keluarga Allah, di dalam persekutuan keluarga Allah, baik di dalam kita berjemaat atau di tengah-tengah keluarga kita, maka nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kita lakukan. Di 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang salah satu nilai yaitu rendah hati. Dan hari ini kita belajar nilai, salah satu nilai juga memiliki jiwa seperti Kristus. Ya. Jiwa di dalam hidup kita ini terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tentu saja bagian yang bisa kita lihat itu adalah tubuh, ya. Sedangkan jiwa itu di dalamnya terdiri dari pikiran, perasaan atau emosi dan juga kehendak. Pada umumnya memang jiwa ini disamakan dengan pikiran. Makanya Filipi 2 ayat 5 tadi mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Jadi kedua-duanya termasuk ke dalam jiwa. Lalu bagaimana atau seperti apa jiwa Yesus ini sehingga Bapak Ibu Saudara dan juga saya harus memiliki jiwa seperti Yesus. Kalau kita tidak tahu seperti apa jiwanya dia, bagaimana kita akan bisa memiliki jiwa seperti Yesus? Sedangkan kita tidak tahu jiwa Yesus itu seperti apa. Kita akan baca ayat selanjutnya di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Karena ayat-ayat itu sampai ayat yang ke-8 nanti itu menunjukkan kepada kita bahwa seperti itulah jiwanya Yesus yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya punya. Kita ulang membaca ayat 5.
Kita baca sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kalian berjiwa tadi ya seperti Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Jadi bagaimana atau seperti apa jiwa yang dimiliki Yesus sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya juga bisa memiliki jiwa Yesus. Ayat ini mengatakan jiwanya Yesus itu adalah rendah hati. Ayat 6 dan 7. 2 minggu yang lalu saya juga sudah menyampaikan ini, tapi sekarang saya ulangi sedikit saja. Nanti ada bagian yang akan kita pelajari tentang hal ini juga. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa rendah hati itu dari bahasa Latin humilitas. Artinya menyadari asal usul dirinya. Siapa Bapak Ibu Saudara dan saya? Ya. Mazmur, bahkan Mazmur 8 mengatakan siapakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya. Beberapa bagian ayat mengatakan manusia tidak pernah disamakan dengan sesuatu yang sifatnya itu kekal. Tapi fana itu pun yang hanya sebentar lalu lenyap. Misalnya manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Diumpamakan juga seperti bunga rumput yang sebentar ada dan kemudian juga mati. Jadi sangat singkat. Humilitas menyadari asal usul dirinya. Siapa kita? Kita ini hanya debu tanah. Dan ketika kita menyadari pengenalan akan diri kita, keberadaan diri kita, maka hal itu akan membawa kita kepada sikap yang memuliakan Allah. Dan itu adalah rendah hati. Nah, yang akan kita lihat adalah arti yang lain dari rendah hati. Saya juga sudah menyinggung di 2 minggu yang lalu bahwa dalam bahasa Yunani itu disebut dengan praus, ya, disebut dengan praus. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tentang binatang liar yang sudah dijinakkan. Ya, jadi kata praus itu digunakan untuk menggambarkan tentang binatang liar yang sudah dijinakkan. Nah, kata ini juga dipakai untuk kata lemah lembut. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengartikan pasti 2 kata ini berbeda ya, rendah hati dan lemah lembut. Tapi dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, 2 kata ini saling menggantikan. Rendah hati dan lemah lembut ini saling menggantikan. Misalnya di dalam Matius 5 ayat 5 itu tentang khotbah Yesus di bukit, salah satunya mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, terjemahan baru, terjemahan lama, firman Allah yang hidup mengatakan lemah lembut. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan sederhana Indonesia mengatakan bukan lemah lembut tapi rendah hati. Di dalam Mazmur juga demikian. Mazmur 37 ayat 11 maupun Mazmur 149 ayat 4 mengatakan ada kata-kata rendah hati. Tapi dalam terjemahan lain itu dikatakan lemah lembut. Jadi dari ayat ini kita lihat bahwa kata rendah hati dan lemah lembut ini menjadi 2 kata yang bisa saling menggantikan. Yang berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu praus. Jadi apa
rendah hati menurut asal kata dalam bahasa Yunani ini. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa kalau pros tadi saya katakan bahwa ini digunakan untuk menggambarkan tentang binatang liar yang sudah dijinakkan. Bapak Ibu bisa bayangkan binatang apa kira-kira gitu ya. Binatang liar dan yang sudah dijinakkan. Kedua-duanya baik yang masih liar maupun binatang ini nanti yang sudah dijinakkan, dua-duanya punya kekuatan. Misalnya saja kuda, ya. Kalau dia masih liar, dia juga punya kekuatan. Tapi kalau dia sudah dijinakkan, bukan berarti kekuatannya itu hilang. Masih, tetapi binatang liar, kuda yang liar ini, kekuatannya, potensi kekuatannya itu dipakai untuk merusak, untuk menghancurkan. Ya. Tapi kalau dia sudah dijinakkan, bukan berarti potensi kekuatan yang ada pada binatang itu, misalnya tadi kuda itu berarti potensi kekuatannya tidak jadi hilang, tidak. Tapi sekarang berubah. Potensi kekuatannya itu adalah potensi kekuatan yang memberi manfaat. Jadi rendah hati adalah potensi kekuatan yang memberi manfaat. Bukan merusak, bukan menghancurkan. Dan itu bisa kita lihat pada pribadi Yesus. Di 2 minggu yang lalu saya mengatakan siapa teladan kerendahan hati. Tidak ada yang lain. Adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri yang ditunjukkan juga dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana dia di dalam kealahannya, yang ayat 6 mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, kesetaraannya dengan Allah tidak dia gunakan secara semena-mena. Tidak dia gunakan secara sewenang-wenang untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Tapi kita melihat bahwa ayat 6 sampai ayat 7 benar-benar menunjukkan itulah kerendahan hati Yesus, di mana dalam rupa Allah, dalam kesetaraannya dengan Allah, bahwa dia adalah Allah, dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ketika dia menjadi manusia, sebagai manusia, hidupnya menjadi hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Memberi dirinya menjadi berkat. Dan kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, dimanapun dia pergi, kemana dia berjalan untuk melayani, maka hidupnya dipakai untuk hidup yang memberkati banyak orang. Kemudian yang kedua, arti dari kata praus ini adalah, kembali lagi tadi, menggambarkan binatang liar yang sudah dijinakkan. Nah sekarang kalau binatang itu sudah jinak, itu artinya bahwa dia mudah dikendalikan. Ya, mudah dikendalikan. Dia tunduk kepada perintah dari pawangnya. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat jenis-jenis anjing tertentu gitu ya, yang mulai bukan saja dia jinak tapi dia sudah dilatih, maka dia juga menurut kepada perintah tuannya. Apapun itu yang diperintahkan dia melakukan. Bapak Ibu Saudara dan juga saya demikian. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka pribadi kita adalah pribadi yang sekarang dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan lagi kehidupan yang dikendalikan oleh diri sendiri. Bukan. Kalau diri sendiri yang pegang kendali, itu bukan rendah hati.
kalau Bapak Ibu Saudara ikut mendengarkan renungan saya di ibadah GUGC, di ibadah online GUGC, saya menyampaikan tema tentang egosentris. Artinya menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Nah, ini berbeda, bukan sekedar berbeda, tapi berlawanan, bertentangan dengan rendah hati. Kalau kita jadi seseorang yang tidak mudah dikendalikan atau tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi seseorang yang menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat perhatian. Ada satu gambaran di mana kalau kita, orang-orang yang kita dulu sebelum mengenal Kristus, maka ego kita, aku kitalah yang menduduki tahta di dalam kehidupan kita. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya terima Yesus, maka dialah, Yesuslah yang bertata dalam hidup kita. Seseorang yang egosentris menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, maka cirinya adalah dia bereaksi secara berlebihan ketika dikritik. Ya, terhadap kritik yang diterima, dia bereaksi secara berlebihan. Atau dia suka membandingkan diri dengan orang lain dan kemudian menjadi iri. Misalnya, oh saya seperti ini, oh dia seperti ini. Setelah membandingkan ternyata selalu melihat bahwa seolah-olah orang lain lebih dari dirinya sehingga dia menjadi iri. Di ibadah GUCC saya memberikan contoh itu adalah Saul, ya, yang bereaksi secara berlebihan terhadap kritik. Dia membandingkan diri dengan orang lain, yaitu Daud. Ketika masuk ke Yerusalem, wanita-wanita bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika mendengar hanya nyanyian perempuan-perempuan, dia membandingkan dirinya dengan Daud. Kenapa kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku rajanya diperhitungkan beribu-ribu? Menjadi iri. Itu bukan rendah hati, itu sombong. Dan kita tahu bahwa seseorang yang seperti ini sangat sulit. Dia tidak tunduk kepada Tuhan. Dan selalu berakibat tidak baik. Kita melihat bahwa ketika Yesus menunjukkan kerendahan hatinya, ayat 6 dan ayat 7. Maka apa berkat yang dia peroleh? Ayat 9 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa kok dia ditinggikan? Rendah hati. Jangan kita berpikir bahwa kerendahan hati ini sungguh menghancurkan saya. Bukan berarti bahwa rendah hati ini membuat diri kita atau lemah lembut gitu ya. Membuat diri kita ini menjadi tidak berarti, gak berharga gitu ya. Seorang yang gak punya kekuatan. Bukan. Tapi justru ini kekuatan. Saya tadi katakan ini potensi kekuatan. Rendah hati itu potensi kekuatan. Karena apa? Rendah hati itu dasar dari segala berkat. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 mengatakan juga rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Engkau akan ditinggikannya. Sama seperti Yesus. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Kenapa? Dia rendah hati. 1 Petrus 5 tadi katakan kalau kita merendahkan diri, bukan rendah diri, merendahkan diri itu berarti punya rendah hati, ya. Kita ditinggikan. Tapi kalau sombong, kalau kita menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian. Kalau kita tidak mau tersaingi gitu ya. Kita tidak bisa melihat karunia dan talenta orang lain. Kita selalu iri.
selalu bereaksi yang berlebihan bahkan menuju kepada negatif terhadap kritik ataupun nasihat. Maka firman Tuhan katakan, kesombongan, keangkuhan itu awal dari kehancuran. Tapi kalau rendah hati, itulah awal dari kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau pilih berkat atau pilih hancur? Saya percaya kita semua pilih berkat. Jadi sekalipun proses untuk menjadi rendah hati itu tidak mudah. Tapi karena kita mau seperti Yesus, mari belajar dari Dia. Matius mengatakan, mari belajar dari Yesus karena Dia rendah hati dan lemah lembut. Dan arti dari paus yang kedua tadi menunjuk juga kepada jiwa yang dimiliki oleh Yesus. Yang pertama tadi rendah hati, dari ayat 6 dan 7 sekarang kita baca di ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia Allah loh, ya. Dia Allah. Harusnya dia punya, kalau dalam kealahannya dia enggak rendah hati, maka saya pikir bahwa dia akan menjadi seseorang yang tidak akan muncul ayat yang ke-8, taat sampai mati, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan dia lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah itu artinya bahwa jiwa Yesus yang bisa kita pelajari selain rendah hati tadi adalah dia taat kepada kehendak Bapa. Itu artinya apapun maunya Bapa, sekalipun itu bukan hal yang menyenangkan dia tetap tunduk. Kita lihat itu ketika peristiwa sebelum Yesus masuk di dalam penderitaan. Dia ingin cawan itu lalu, tapi dia berkata bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Taat kepada kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 32 mengatakan demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan makananku adalah mengikuti kemauan Dia. Makananku adalah mengikuti kemauan Dia. Nah, kalau kita bicara apa artinya? Makananku adalah mengikuti kemauan Dia. Itu artinya kalau kita bicara makanan itu kebutuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara pasti menjadikan makanan itu jadi kebutuhan. Tidak ada kan Bapak Ibu Saudara yang gak suka makan, ya? Lauknya apapun pasti butuh makan. Itu sesuatu yang kita suka. Kalau ada undangan makan, kita suka, ya. Dan makanan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak terbiasa makan sehari 3 kali, ya tetap makan, ya kan? Tetap makan. Nah, Yesus mengatakan bahwa mengikuti kemauan Dia, melakukan kehendak Bapa, itu kebutuhan untuk Dia. Itu yang Dia suka. Itu yang tidak bisa Dia lewatkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau kita ingin punya jiwa seperti Yesus, itu artinya kita juga harus mengikuti kemauannya Dia. Taat kepada kehendak Bapa. Taat kepada kehendak Bapa. Ikuti maunya Bapa.
itu kita suka atau tidak, enak atau tidak, membuat kita nyaman atau tidak. Tapi itu yang jadi kebutuhan kita, itu yang kita suka, itu yang tidak ingin kita lewatkan. Mengikuti kemauan Dia. Tapi berapa banyak di antara kita yang memilih mengikuti kemauan sendiri daripada mengikuti kemauan Dia. Jadi kalau taat kepada kehendak Bapa, itu berarti kita tunduk pada otoritas Bapa. Dan bagaimana prakteknya? Mungkin kita merasa bahwa saya sudah tunduk kepada kehendak Bapa. Saya selalu mengikuti kemauannya Dia. Saya taat kepada kehendaknya. Apakah benar demikian? Bapak Ibu saya katakan, kalau kita taat kepada kehendak Bapa, sekali lagi, itu artinya kita tunduk kepada otoritas. Tuhan Yesus itu Allah. Tapi tetap Dia tunduk kepada otoritas. Otoritasnya siapa? Bapa. Bapak Ibu Saudara dan saya juga demikian. Kalau kita taat kepada kehendak Bapa, itu artinya kita juga tunduk kepada otoritas. Otoritas Tuhan, iya pasti. Tapi itu juga bisa terlihat bagaimana ketundukan kita kepada otoritas yang ada di atas kita. Kalau kita adalah anak, siapa otoritas yang ada di atas kita? Orang tua. Jangan katakan kita tunduk kepada Tuhan, pada kehendak Bapa, kalau sebagai anak gak bisa tunduk kepada orang tua. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai warga negara Indonesia, maka kita perlu tunduk pada otoritas. Kalau kita gak tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk ditaati oleh warga negara Indonesia, jangan pernah katakan kita tunduk dan taat kepada kehendak Bapa. Sedangkan otoritas manusia yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu saja kita tidak taat. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak bisa melemahkan otoritas yang ada di atas kita. Karena apa? Dia yang memberikannya. Orang tua, anak-anak wajib taat. Itu adalah otoritas. Kalau Bapak Ibu Saudara berkendara di jalanan, wajib taat kepada peraturan, kepada rambu-rambu lalu lintas. Jangan pernah kita katakan saya taat kepada Bapa, kalau yang kita bisa lihat kita nggak taat. Kalau yang bekerja wajib tunduk kepada otoritas, kepada pimpinan, kepada kepala. Kalau kita nggak bisa tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita, maka jangan pernah katakan kita taat kepada Dia. Jadi mari belajar memiliki jiwa seperti Yesus. Yang pertama tadi rendah hati. Mari, ini potensi kekuatan. Bukan melemahkan kita, bukan merendahkan kita, bukan merusak kita. Tapi rendah hati adalah potensi kekuatan. Mari miliki ini karena Yesus juga punya itu. Berilah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari juga memberi diri kita untuk mudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa yang Dia mau, mari ikuti kehendaknya. Dan yang kedua adalah mari taat, tunduk kepada kemauan Dia. Mari jadikan mengikuti kemauannya itu adalah kesukaan kita. Dan belajarlah untuk tunduk dan taat kepada Dia melalui tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Mari terus belajar memiliki jiwa seperti Yesus. Amin. Mari kita pujikan bersama, menjadi seperti Kau Yesus. Dalam pikiran kita, dalam seluruh hidup kita.
menjadi seperti Dia. Inilah nilai-nilai yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang sedang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan yang kurindukan. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh sekali lagi, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Terima kasih, Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu, Yesus. Jiwa kami
kasih Bapa di dalam surga. Sebagai warga negara kerajaan Allah, maka setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu, setiap kami anak-anakmu, wajib kami memiliki dan menerapkan, melakukan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Bukan hanya secara pribadi, tapi dalam kehidupan kami bersama-sama, baik di tengah keluarga maupun di antara persekutuan anggota keluarga Allah, di dalam kami berjemaat di rumah-Mu. Kami tahu kami perlu memiliki jiwa seperti Engkau Yesus, menaruh pikiran dan perasaan seperti Engkau, kerendah hatian dan tunduk kepada otoritas Bapa. Mari Roh Kudus berikan kami kekuatan. Tolonglah kami supaya setiap kami selalu siap untuk diproses menjadi seperti Yesus. Karena kami tahu bahwa tujuan kami adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau rendah hati seperti Yesus. Kami juga mau memiliki ketaatan kepada Bapa seperti Yesus. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan semua orang yang turut mendengarkan dan menyaksikan ibadah kami ini. Kami percaya mereka semua diberkati oleh firman Allah dan kami akan terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya berkat penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu juga bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun keadaan mereka, bagaimanapun, apapun aktivitas mereka. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan sepanjang minggu ke depan, apapun yang mereka lakukan, berkat penyertaan-Mu pasti juga akan menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Pemeliharaan dan perlindungan-Mu juga bagi kami semuanya, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa apabila ada di antara sidang jemaat-Mu yang lemah, yang susah, yang sedang menghadapi persoalan ataupun yang sakit. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyelesaikan, sudah menanggung semuanya di atas kayu salib Golgota. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Keadaan apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap Bapa yang selalu ada bagi kami. Itu sebabnya kami berkata dan kami yakin dengan iman kami, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan. Yang sedang menghadapi persoalan dalam pergumulan doa, diberikan kekuatan dan ditunjukkan jalan keluar. Dan yang sakit, baik yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, sakit apapun, bahkan mungkin ada di antara jemaat-Mu yang terpapar COVID-19. Kami tahu tidak ada satupun yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Karena kami tahu bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, kami percaya ketika kami berdoa, tangan-Mu menjamah seluruh jemaat-Mu. Yang sudah berusia lanjut, kuatkan dan tolonglah mereka. Supaya mereka tetap menaruh iman dan percaya hanya kepadamu. Kami tetap berdoa dan bersyukur kepadamu untuk kota yang kami cintai, juga bangsa yang kami cintai. Sekalipun masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Engkau tetap mencurahkan kasih dan kuasa-Mu bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas para pemimpin kami. Berkat-Mu atas semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Bahkan semua orang yang turut mengambil bagian secara aktif untuk penyelesaian masalah pandemi ini. Berkatilah mereka semuanya. Kami juga berdoa kiranya untuk semua pasien yang saat ini masih terpapar COVID-19. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kasih juga melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi bagi kota dan bangsa kami.
Sejahteralah kota dan bangsa kami. Damai dan amanlah kota dan bangsa kami. Pulihkanlah kota dan bangsa kami. Kasih kuasa dan kemuliaan nyata di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, senantiasa menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat ini, untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Kami percaya ibadah ini boleh memberkati seluruh jemaat-Mu. Bahkan semua orang yang turut mendengarkan dan menyaksikan ibadah kami ini. Berkat-Mu limpah atas mereka semuanya, penyertaan-Mu juga atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, memelihara dan melindungi seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan kami semua orang-orang yang percaya kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menyebut kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Dan Yesus memberkati kita semuanya.